Jumawan. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran di mata pelajaran Bahasa Indonesia pada materi teks geografi di kelas 10 SMA Negeri 1 Lumajang. Mohon saran dan kritik untuk perbaikan dan penyempurnaan pembelajaran yang kami laksanakan. Demikian, berikut ini video pembelajaran yang kami laksanakan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar nanti pelajaran yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan manfaatnya. Untuk itu, ketua kelas silakan memimpin untuk berdoa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum lanjut, anak-anak, saya absen dulu. Hari ini lengkap atau tidak? Adam dan Rohim, Afgan, Abdiza, Agus Muhammad, Nadine Rizky Amalia. Terima kasih semuanya hadir lengkap. Oke, anak-anak, hari ini kita akan memulai pelajaran dengan materi biografi. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini adalah memahami dan menganalisis informasi berupa ide pokok serta ide penjelas dari tes geografi secara akurat dan kritis. Anak-anak, mungkin anak-anak pernah melihat foto-foto seperti ini. Ini kalau kita lihat fotonya siapa ini? Para adalah foto-foto para presiden negara kita. Ada siapa saja ini? Ini adalah foto-foto para presiden negara kita mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, siapa? Pernahkah kalian membaca riwayat dari tokoh-tokoh ini? Pernahkah setelah membaca riwayat tokoh ini menemukan manfaat? Nah, dari tokoh-tokoh ini tidak hanya tokoh-tokoh yang dianggap sukses, dianggap berhasil, ya, itu banyak yang ditulis biografi. Nah,
Mengapa kok ditulis biografinya? Nah, ini tentu para pembaca diharapkan bisa mengambil manfaatnya. Nah, dari situ menurut kalian biografi itu kira-kira dapat diartikan apa ya? Apa? Ya, ada yang tahu? Biografi? Ya? Biografi menurut saya dapat diartikan sebagai riwayat sejarah riwayat kehidupan seseorang. Jadi dengan membaca biografi kita dapat mengetahui seperti sejarah perjalanan kehidupannya, sejarah kehidupan orang tersebut berpengaruh terhadap lingkungannya, seperti sekolahnya di mana, lalu seperti itu. Bagus, betul sekali ya. Jadi biografi itu isinya adalah riwayat hidup seseorang. Ya. Dengan riwayat itu tentu di sana banyak sekali cerita kehidupan, mulai dari pendidikan, karir dan seterusnya. Nah, dari sana itu nanti kita akan dapat menambah pengetahuan, wawasan juga sekaligus manfaatnya. Saya tampilkan sebuah video biografi. Nanti disimak dulu ya. Seorang Ki Hajar Dewantara. Yuk simak video berikut. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Pakualaman 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan turun Pakualaman. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayub Santia. Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapat pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara bersekolah di ALS atau sekolah dasar menamatkan pendidikannya karena sakit. Di Sofia beliau aktif menjadi pengurus organisasi Budi Utomo. Kemudian beliau bekerja sebagai penulis dan sempat juga menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Minar Java, Pemuda dan Ekspres. Beliau terkenal dengan tulisan yang komunikatif, tajam dan anti kolonial. Salah satu contoh biografi seorang tokoh ya, dan tentu kita tidak asing lagi siapa beliau ini. Dari biografi tadi tentu banyak sekali yang kita dapatkan, khusus pada manfaatnya. Kira-kira dari biografi tadi menurutmu untuk bisa menjadi seorang Ki Hajar Dewantara itu butuh perjuangan atau tidak? Banyak sekali. Tapi apa aja di antaranya? Perjuangan seorang Ki Hajar Dewantara itu menurutmu sangat gigih atau tidak? Sangat hebat atau tidak? Sangat hebat. Apa buktinya? Sampai rela diasingkan kan gara-gara melawan kolonialisme. Ya, betul. Sampai dia diasingkan di negeri Belanda itu ya. Nah, tetapi justru di sana malah mendapatkan pengetahuan yang lebih luas gitu ya. Kita tampilkan lagi sebuah biografi ya, coba nanti dicermati lagi ya. Nah, untuk itu coba sekarang semuanya silahkan membentuk kelompok sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Silahkan membentuk kelompok dulu ya, sesuai dengan keinginan masing-masing. Identifikasi menganalisis biografi yang benar. Nah,
nanti satu lagi yang ditulis kalau kurang gambar gitu ya. Di situ LKPD-nya terdiri dari data diri, pendidikan, karir, pengalaman. Itu nanti bisa diisi sesuai dengan apa yang disimak dalam biografi yang akan kita ya. Nanti kalau misalnya ada yang lebih tidak cukup, bisa diisi sebaliknya. Akan diadopsi oleh Pak Kuning seorang camat bernama Raden Cokro Sumaryo agar mendapatkan kehidupan demi makan. Sudirman adalah jenderal memiliki wibawa dan sangat disegani oleh anggota pasukannya. Wibawa Jenderal Sudirman sudah terbentuk sejak kecil. Beliau memiliki tutur kata Ya. Yang jenderal Sudirman saja. Yang jenderal Sudirman saja. Ya, yang kedua ya. Biografinya yang kedua ya, yang jenderal Sudirman ya. Nanti udah pokoknya yang tadi ya, yang paling besar Jenderal Sudirman. Silakan ya. Yang penting apa namanya diisi dulu ya, kan keduanya di lainnya. Ya. Ini satu aja. Nanti kalau ini penuh, kalau penuh. Selanjutnya masing-masing kelompok menyiapkan perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silakan dicek dulu, setelah itu langsung nanti perwakilannya ke depan untuk mempresentasikan. Nanti kelompok yang lain silahkan menanggapi ya. Yang di depan nanti presentasi yang nomor yang lain bisa menanggapi hasil diskusinya. Dan nanti kita mulai dulu. Ini 5 kelompok ya. 5 kelompok. Kita mulai dari kelompok yang pertama dulu. Ya, kelompok pertama, perwakilannya silakan mewakili kelompoknya untuk presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun yang kami diskusikan adalah biografi Jenderal Sudirman. Saya perwakilan dari kelompok 1 dan anggota kelompok 1 itu terdiri dari saya, Aprilia Rizanta Julia dari nomor absen 7. Kemudian ada Farel Januar, Ali Fainul Yakin, Cindy Aulia Putri, Aluna Viola, Revan Valentino, dan Arkan Berifai. Tokoh yang kami diskusikan, tokoh yang kami deskripsikan kali ini adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Informasi yang akan saya sampaikan terdiri dari data diri, pendidikan, karir, pengalaman, manfaat, dan tujuan dari biografi. Data diri. Nama asli Raden Sudirman. Lahir Purbalingga 24 Januari 1916. Nama bapak dan nama ibu
Karsit Kartowiroji dan Siem. Wafat Magelang 29 Januari 1950. Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jadi nomor 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi, yaitu Sudirman. Dari kelompok 2 dari anggota saya Jingga Pusya Perjanto, Marsaya Aulia Zahra, Afgan, Azril, Eriza, Udin, dan Sandy. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah jabatan diri. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan meninggal pada tanggal 29 Januari 1950. Nama Jenderal Sudirman berada di Dusun Lembang, Kecamatan Jogja, sekarang Jati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Kasit Kartawiraji yang bekerja di pabrik gula Kalibabur. Ibu beliau bernama Siem, yaitu keturunan dari Wedana Rembang. Mempunyai adik laki-laki yang bernama Muhammad Samuel yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Raden Sudirman diasuh dan diambil anak oleh pamannya yang bernama Cokro Sunaryo. Jenderal Sudirman menikah dengan Alfia pada tahun 1936 dan wafat pada pukul 18.30 pada tahun 29 Januari 1950 yang pada umurnya 34 tahun. Yang itu adalah umurnya yang masih muda. Yang memiliki nama asli yaitu Raden Sudirman. Pendidikannya. Pendidikan Raden Sudirman adalah sekolah di HIS atau pribumi dan sekolah di taman siswa. Karirnya adalah menjadi guru di SD Muhammadiyah Cilacap, diangkat menjadi kepala sekolah di HIS Muhammadiyah, mendirikan koperasi yang diketuai diri sendiri, dan diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Karirnya tadi yaitu tahun 1913 membentuk Komite Bumi Putra. Dipilih menjadi komandan resimen dan diangkat menjadi komandan divisi 5 pangkat kolonel. Pengalamannya adalah saat agresi militer kedua, Belanda dipindah ke Yogyakarta karena Jakarta sudah ditempati oleh Belanda. Dan terjun ke medan perang bersama pasukan dalam keadaan diminta diri. Secara diangkat menjadi jenderal angkatan perang. Pengalamannya lagi yaitu dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 10 November 1964 dan memimpin perang Ambarawa. Manfaat dari biografi Jenderal Sudirman adalah menambah wawasan bagi pembaca, memberikan contoh dan motivasi para pembaca. Selain dari pengalaman dan kisah Jenderal Sudirman, kita dapat mengambil manfaatnya seperti beliau yang sangat berkorban dan berjuang untuk Indonesia, dan dapat mendapatkan motivasi juga bagi diri kita sendiri untuk terus berjuang serta berani memimpin. Terima kasih. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, itu tadi berarti nanti kelompok 2 yang mau menanggapi, bertanya atau mau ditambah, silakan. Ada? Jadi saya rasa tidak ada ya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih ya atas atensinya teman-teman telah mendengarkan saya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Feliza Kajana dari absen 18, Surya Adisa Putra dari absen 33, kemudian Adam Janwarko dari absen 1, Gadis Ayu Lestari dari absen 19, dan Afrija Ainabila dari absen 3, dan Afrina Najwa Astrina dari absen 30, dan Yuda dari absen 21. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kami berpresentasi. Di sini saya akan mempresentasikan dari biografi Jenderal Sudirman. Dimulai dari data diri. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah, 24 Januari 1916.
Ibunya bernama Sium dan ayahnya bernama Kasih. Diadopsi pamannya, yaitu Raden Cokro Sunaryo. Meninggal pada 29 Januari 1950. Kemudian menikah dengan Alfia dan dikaruniai 3 anak putra dan 4 anak perempuan. Pendidikan: bersekolah di HIS atau Sekolah Pribumi, kemudian bersekolah di Pulau, kemudian di Quick School dan Taman Siswa. Karirnya adalah menjadi kepala sekolah di Sekolah Muhammadiyah Cilacap pada tahun 1936. Kemudian Sudirman dilantik sebagai jenderal oleh Insinyur Soekarno. Pengalaman: pada 19 Januari 1948, Jenderal Sudirman berpengalaman perang gerilya selama 7 bulan. Kemudian Jenderal Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Kemudian Jenderal Sudirman sebagai bapak pandu dan memimpin perang Ambarawa. Dan manfaat dan tujuan yang kita dapat dalam mempelajari biografi Jenderal Sudirman ini adalah kita dapat mempelajari lebih lanjut, lebih dalam mengenai kisah dan riwayat hidup Jenderal Sudirman. Kita juga bisa meneladani semangat juang Jenderal Sudirman yang mana semangat juangnya sangat tinggi bagi bangsa Indonesia. Untuk itu, manfaat bagi kita adalah kita janganlah pantang menyerah dan kita harus memiliki semangat juang yang sangat tinggi seperti Jenderal Sudirman. Untuk itu cukup sampai sekian. Lalu apakah ada pertanyaan ataupun sanggahan maupun tambahan dari tolong? Siap izin tanya. Terima kasih. Ulang nama dan nomor absen ya. Dan lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Dimas Faiz dari absen 13. Saya ingin bertanya, kenapa Raden Sudirman dikasih kepercayaan oleh Insinyur Soekarno untuk menjadi pemimpin perang gerilya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Insinyur Soekarno melantik Jenderal Sudirman dalam memimpin perang gerilya karena Insinyur Soekarno sangat mengerti mengenai perjuangan Jenderal Sudirman yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia, yang mana Jenderal Sudirman ini sangat pantang menyerah dalam menghadapi peperangan ataupun masalah yang ada pada Indonesia. Apakah masih ada sanggahan atau tambahan? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Ada lagi? Mau yang lain? Ya, silakan. Baik, saya Nama dan nomor absennya. terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Berlian Pujadikan Kuliah dari nomor absen 7 ingin menanggapi presentasi dari Kaliza. Baik, presentasi dari Kaliza ini sudah cukup lengkap karena telah memaparkan tentang menikah dengan siapa, terus keluarga dari Jenderal Sudirman sendiri kan. Itu saya rasa sudah cukup jelas dan sudah sangat bagus sekali. Namun mungkin bisa ditambahi dengan karir dan pendidikan. Ya. Juga pengalamannya seperti melucuti senjata Jepang, juga melakukan reorganisasi tentara keamanan rakyat. Overall 10/10. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas sambutannya. Perlu digarisbawahi bahwa kami mencantumkan informasi tersebut sesuai dengan pendengaran kami dan juga pendengaran kami. Jadi mohon maaf jika memang informasi yang kami berikan masih kurang lengkap. Untuk itu terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk itu cukup sampai sekian. Lalu apakah ada pertanyaan ataupun sanggahan maupun tambahan dari kelompok? Siap izin tanya. Terima kasih. Ulang nama dan nomor absen ya. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Dimas Faiz dari absen 13. Saya ingin bertanya, kenapa Raden Sudirman dikasih kepercayaan oleh Insinyur Soekarno untuk menjadi pemimpin perang gerilya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Insinyur Soekarno melantik Jenderal Sudirman dalam memimpin perang gerilya karena Insinyur Soekarno sangat mengerti mengenai perjuangan Jenderal Sudirman yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia, yang mana Jenderal Sudirman ini sangat pantang menyerah dalam menghadapi peperangan ataupun masalah yang ada pada Indonesia. Apakah masih ada sanggahan atau tambahan? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Memang informasi yang kami berikan masih kurang lengkap. Untuk itu, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari kelompok 3 ya. Memang informasi setiap kelompok bisa jadi berbeda. Ada yang lengkap, ada yang kurang. Ya. Jadi semakin lengkap semakin baik. Walaupun yang tidak lengkap bukan berarti salah ya, tidak salah ya. Tapi kalau ada tambahan itu bisa menjadi penyempurna. Gitu ya. Presentasi kelompok 5, kelompok terakhir ya. Informasinya semakin lama semakin lengkap. Kalaupun tadi ada mungkin hal yang kurang, bisa disempurnakan kelompok lain. Kalaupun ada hal yang salah, bisa disempurnakan lewat klarifikasi gitu ya. Nah, baik, dari 5 kelompok yang sudah presentasi tadi sudah bagus sekali ya, sudah menyampaikan biografi Jenderal Sudirman sedemikian rupa, sehingga dari situ kita semua dapat mengambil manfaat dari pengalaman yang pernah dialami oleh Jenderal Sudirman. Yang menurut diantaranya yang dapat kita contoh dari Panglima Besar Jenderal Sudirman apa? Apa? Ya, yang keras, tangguh. Ya, tangguh dalam artian apa? Tangguh melawan penjajah dalam kondisi yang tidak enak. Apalagi selain itu Mengutamakan kepentingan bersama. ya betul, mementingkan kepentingan bersama. Gitu ya. Kemudian untuk menjadi seorang jenderal tentu dia pendidikannya tidak asal. Ya. Apa aja yang pernah ditempuh pendidikannya? Banyak kan ya? Jadi sekolahnya juga butuh perjuangan, sehingga menjadi pengetahuan untuk bisa menjadi seorang jenderal. Gitu ya. Itu aja materi hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita yang berkaitan dengan biografi, dan mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Itu saja pertemuan hari ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.